Alright guys, balik lagi bersama gue Rangga Wardana dalam channel The Trader's Note. Ini adalah video seri belajar forex. Di video kali ini saya akan membicarakan mengenai pola-pola candlestick apa saja yang biasanya gue pakai untuk trading dan entry di market forex. Candlestick merupakan salah satu teknik atau penggalan di dalam technical analysis dalam menentukan cara entry yang baik. Candlestick pattern apa yang saya gunakan, bahkan banyak yang skeptis mengenai technical analysis atau mengenai candlestick pattern, sehingga banyak yang ragu untuk menggunakan pattern-pattern tersebut apakah masih bisa diaplikasikan atau tidak. Di sini saya akan menjelaskan 4 cara entry yang saya gunakan di candlestick pattern tertentu, dan itu hanya terjadi di 4 saja, dan saya akan bahas ini lebih detail ke cara entry dan bagaimana penggunaan ini dalam trading, aplikasi trading sehari-hari di market forex itu pada video berikutnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini di deskripsi untuk bergabung di channel Telegram yang telah saya buat. Mari kita masuk ke konten materi. 4 pola candlestick andalan yang sering saya gunakan di dalam trading forex. Pola nomor 1 adalah the pin bar. Pin bar ini macam-macam namanya, ada yang mengatakan ini adalah hammer, ada yang mengatakan ini hanging man, ada yang mengatakan ini sebagai gravestone doji, dan lain sebagainya. Sebenarnya sama aja kurang lebih, karena yang penting adalah syarat-syaratnya itu terpenuhi. Oke, saya kasih contoh di sini untuk bullish ya, untuk semuanya untuk bullish saja. Jadi kalau bearish tinggal kalian balik. Hammer itu syaratnya adalah didahului oleh body yang kecil dan dia ekornya panjang. Ini adalah satu bar reversal candlestick pattern. Jadi dia bodinya kecil, ekornya panjang ke bawah, ya seperti gambar di samping. Nah, ini untuk bullish. Kalau misalkan untuk bearish itu berarti ekornya di atas, gitu ya, kebalikannya saja. Lalu panjang dari ekornya itu harus 2-3 kali lebih panjang daripada bodinya. Nah, jadi bodinya kalau semakin kecil itu akan semakin bagus, hammernya akan semakin sempurna, atau pin barnya semakin sempurna. Apa yang membedakan antara pin bar, lalu hammer, hanging man, dan gravestone doji? Perbedaannya hanya di lokasi tempatnya. Kalau hammer itu adalah letaknya di bawah. Jadi kalau dia trennya lagi turun, lalu ada di bawah gambar tersebut, itu menjadi bullish hammer dan kita ingin mencari trading buy. Kalau misalkan dia posisinya lagi di atas ya, dan dia terbentuk ekornya itu ke atas, ini menjadi namanya hanging man dan ekornya harus di atas, berlawanan arah dengan arah yang kita inginkan. Jadi kalau dia lagi naik, ekornya di atas, berarti kita mencari direction untuk turun. Kalau dia lagi turun, ekornya di bawah, berarti kita mencari direction untuk naik. Itulah untuk hammer. Dan apa yang disebut dengan gravestone doji adalah kalau seandainya bodinya itu tipis sekali, jadi seperti hanya garis saja, itu menjadi disebut dengan gravestone doji. Yang terpenting adalah Anda melakukan cara entry dengan pin bar itu bukan di sembarang tempat. Jadi yang lebih penting adalah lokasinya berada di mana. Jadi ada yang lebih penting daripada sekedar what to entry-nya, tapi adalah where to entry. Ya, kita sebut itu adalah price action location. Jadi di mana price action tersebut berlokasi. Nah, ini harus di dalam tren yang searah dengan tren, dan kita melihat ada level-level area support atau resistance kuat untuk kita entry. Pola candlestick nomor 2 adalah the engulfing pattern. Nah, engulfing ini maksudnya apa? Ini adalah 2 bar reversal ya. Jadi dia butuh 2 candle untuk disebut sebagai engulfing. Engulfing itu ada 2, ada bullish engulfing dan bearish engulfing. Yang saya kasih contoh di gambar sebelah adalah bullish engulfing ya. Jadi dia didahului oleh candle merah ya, didahului candle merah yang ekornya tidak terlalu panjang atas dan bawahnya. Lalu dia candle berikutnya atau candle 2 itu dia terselimuti seluruhnya dari body candle 1. Saya ulang sekali lagi. Candle kedua itu warnanya biru ya kalau bullish. Itu dia menyelimuti seluruh daripada body candle 1. Itu disebut dengan bullish engulfing. Nah, apakah ketika dia menyelimuti tersebut harus high dan low dari candle 1 juga terselimuti? Lebih baik ya. Seandainya candle 1 terselimuti sampai dengan high dan low-nya, itu disebut dengan outside bar sebenarnya. Tapi seandainya hanya bodinya saja yang terselimuti, itu masih dikategorikan sebagai the engulfing pattern candlestick. Kalau ada pola-pola seperti ini, maka disitulah kita bisa meletakkan entry dan meletakkan stop loss dengan baik. Bagaimana penempatannya dan bagaimana detailnya saya akan bicarakan di grafik pada video berikutnya. Pola candlestick nomor 3 yang juga biasanya merupakan andalan saya adalah the harami candlestick. Nah, harami candlestick ini disebut juga dengan inside bar. Jadi contohnya adalah dia ada 2 ya, ada bullish harami dan juga ada bearish harami. Yang saya kasih contoh pada gambar adalah bullish harami. Jadi syaratnya adalah dia harus diawali oleh candle satunya yaitu warna biru, lebih besar lebih bagus. Jadi kalau seandainya candle satunya itu dia besar, maka lebih bagus jika dibanding kalau dia candlenya kecil, gitu ya. Lalu candle 2-nya itu berada di dalam dari range-nya candle 1. Nah, ini menjadi ambigu ya, karena di dalam range itu maksudnya di dalam range mana? Di dalam range high dan low-nya atau di dalam range bodinya. Oke. Nah,
Perlu diperhatikan bahwa market itu tidak akan selalu sama gerakannya gitu ya. Dia polanya bisa sama atau similar, tapi tidak akan sama persis. Oleh karena itu Anda sebagai trader harus bisa menerapkan rules based di dalam trading Anda agar bisa menjadi strategi yang baik. Bagi saya dalam menjalankan trading dan saya melihat Harami candle, itu akan lebih bagus jika candle 2-nya atau inside bar-nya itu di dalam daripada rentang body candle 1 gitu ya. Sebenarnya kalau di dalam range high dan low saja itu masih cukup valid ya, tapi kalau dia lebih kecil candle 2-nya, jadi lebih kecil dan dia berada di dalam body candle pertama, maka itu akan menjadi lebih bagus. Nah, cara entry-nya seperti apa? Adalah breakout ketika dia menembus puncak atau low daripada candle 1. Nah, perlu diperhatikan bahwa Anda harus punya mapping sebelumnya yang mengatakan bahwa Anda sudah bullish atau bearish terhadap kondisi dari pair tersebut. Oleh karena itu sangat disarankan bagi Anda untuk menguasai skill nomor 1 di dalam trading, yaitu forecasting skill terlebih dahulu, supaya Anda tahu directionnya ini kemana dan targetnya ini kemana. Baru kita menentukan entry dengan menggunakan candlestick pattern. Pola candlestick nomor 4 atau yang terakhir adalah morning star atau evening star doji. Morning star atau evening star ini yang membedakan adalah bullish atau bearish. Jadi kalau seandainya morning star itu dia didahului oleh tren turun ya, atau gerakan turun, bar satunya itu warna merah, candle satunya warna merah dan dia turun, lalu candle 2-nya yang di tengah itu doji gitu ya. Kalau doji lebih bagus. Kalau ada bodinya harus sangat kecil sekali. Lalu candle 3-nya dia harus candle biru, dan closing dari candle biru tersebut harus di atas daripada setengah daripada body candle 1 yang warna merah tadi ya. Akan lebih jelas Anda lihat di grafik. Kalau itu tidak terpenuhi maka bukan disebut dengan morning star yang bagus gitu ya. Dan morning star ini sangat akurat ketika trading, dan pastikan Anda sudah mempunyai direction yang bagus terhadap mapping dari harga sebelumnya, dan kita berada pada level area demand atau area support yang kuat, atau kalau Anda mau beli gitu ya. Lalu kalau di atas itu maka dia namanya adalah evening star. Jadi kebalikannya. Jadi kalau di atas itu diawali oleh candle biru ya, yang cukup besar, lalu di atasnya ini ada doji ya, ada doji di tengah-tengahnya candle 2-nya, dan candle 3-nya dia terjadi candle merah yang closingnya di bawah daripada setengah ya body daripada candle 1. Itulah 4 pola candlestick yang saya selalu gunakan di dalam trading. Cukup akurat bagi Anda terapkan untuk trading plan Anda sehari-hari. Perlu diperhatikan bahwa ini adalah merupakan cara entry di dalam trading yang merupakan skill nomor 2 ya di dalam trading, yaitu adalah cara entry. Skill nomor 1, Anda harus memiliki forecasting skill supaya bisa mendapatkan direction dan target di market. Caranya adalah Anda melakukan multi time frame analysis. Sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.